Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami, yaitu yang terdiri dari pertama Anissa Pratiwi, yang kedua Esti Puji Rahayu, yang ketiga yaitu Rizka Puspitasari, tentang pembiayaan konsumen. Pengertian lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha atau lembaga pembiayaan. Bidang usaha pembiayaan konsumen. Yang pertama ada sewa gudang atau leasing. Sewa gudang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa gudang usaha dengan hak opsi maupun sewa gudang usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa gudang usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Yang kedua yaitu anjak piutang atau factoring. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan, pengurusan atas piutang tersebut. Anjak piutang dapat juga diartikan sebagai pengalihan piutang perusahaan kepada perusahaan pembiayaan. Yang ketiga yaitu kartu kredit atau credit card. Adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Meski kartu kredit identik dengan perbankan, sebenarnya jasa kartu kredit juga dapat disediakan oleh perusahaan pembiayaan. Yang keempat yaitu pembiayaan konsumen, customer finance. Adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang konsumsi atau non-produktif, serta elektronik, kendaraan pribadi, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Pembiayaan konsumen. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, pembiayaan konsumen (customer finance) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Adapun jenis-jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Merupakan perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk memperlancar penjualan jasa atau barangnya. Yang kedua, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini dapat pada dasarnya tidaklah berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Yang ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan pemilikan dengan pemasok, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan pemasok dan biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa juga melayani pembelian pada pemasok yang lainnya. Sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Yang pertama, debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian, yakni tidak membayar angsuran dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran. Yang kedua, debitur tidak menjaga dan merawat barang jaminan dari kemungkinan rusak atau hilang. Yang ketiga, debitur menjual atau meminjamkan atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya sepeda motor kepada pihak ketiga dengan bentuk dan cara apapun tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Adapun ukuran yang dipakai untuk menentukan seorang debitur telah melakukan wan prestasi antara lain. Yang pertama, tidak dibayarnya angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran. Yang kedua, sepeda motor digadaikan. Yang ketiga, sepeda motor dibawa keluar daerah. Yang keempat, dilakukannya overkredit tanpa sepengetahuan pihak Suzuki Finance. Untuk penyelesaian wan prestasi, debitur pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP surat peringatan oleh kolektor, di mana masing-masing sebagai berikut. Yang pertama,
Surat peringatan SP1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari. Yang kedua, surat peringatan SP2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari. Yang ketiga yaitu surat peringatan SP3 diberikan kepada kreditur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.